Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hari ini hari kita bertemu lagi tentunya di Koko Kongko bareng komunitas bersama saya Max Nata. Dan hari ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ini adalah teman-teman atau bapak-bapak komunitas Sibat Solo, relawan siaga bencana dari PMI Palang Merah Indonesia. Sibat kepanjangannya adalah Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Barangkali pemirsa ataupun sahabat TV 10 yang ada di rumah sudah tahu atau bahkan mungkin ada bapaknya yang jadi Sibat di kelurahan. Hari ini luar biasa, ada Pak Budi. Pak Budi Utomo ini luar biasa teman-teman. Beliau adalah ketua Sibat di Kelurahan Sewu dan juga sekaligus Duta Sibat Nasional Indonesia. Wah. Senang banget hari ini bisa ketemu Pak Budi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sampingnya ada Pak Haryana. Apa kabar pagi hari ini Bapak? Baik, alhamdulillah sehat juga. Sehat juga. Pak Haryana ini adalah koordinator Sibat di Kota Solo dan kita akan ngobrol seperti apa kegiatannya, kemudian apa saja yang sudah dilakukan untuk masyarakat. Tapi sebelum ke itu, boleh cerita dulu ini Sibat di Solo ini sudah ada sejak kapan ini? Yang sudah diadakan sama PMI. Jadi Sibat PMI di Kota Solo ini awalnya tahun 2015 bulan Mei, sekitar bulan Mei, pertama kali didirikan di 3 kelurahan, yaitu di Kelurahan Semanggi, kemudian Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Sewu. Jadi termasuk di tempatnya Pak Budi ya. Sewu pertama ini ya. Masuknya bulan September, kalau yang di Semanggi bulan Mei. Jadi anak baratnya itu Kelurahan Semanggi, Sangkrah, lalu Sewu. Tapi waktu itu masih di 2015. Tahun 2015. 2015. Itu perjalanan awalnya dari 3 kelurahan. Kalau hari ini itu sudah ada berapa kelurahan yang sudah mendirikan Sibat? Kalau sekarang hampir di seluruh Kota Solo sudah berdiri Sibat. Jadi mungkin sekitar 50-an kelurahan sudah berdiri Sibat. Oh, baik begitu. Jadi Sibat ini yang mendirikan adalah PMI. Kalau bicara soal fungsi dan manfaat untuk masyarakat Sibat, seberapa urgent sebenarnya? Pak Haryana mungkin bisa ngasih penjelasan gitu. Baik, sebetulnya kan dari awalnya, dari namanya Sibat itu kan siaga bencana berbasis masyarakat. Tentunya program yang dibentuk oleh PMI ini untuk menjadi tangan panjangnya PMI di saat, karena di PMI itu bukan hanya orang taunya tentang donor darah dan lain sebagainya. Betul. Padahal di PMI itu juga ada yang namanya Satgana atau Satuan Siaga Bencana atau PB Penanggulangan Bencana. Karena kalau setiap ada bencana, kalau kita lihat di berita TV itu kan selalu PMI muncul gitu kan. Lebih ke pelayanan kesehatan. Namun di saat ini itu ada relawan penanggulangan bencana juga ya, termasuk yang di daerah-daerah di kelurahan itu didirikan Sibat itu. Karena apa? Jika terjadi bencana di suatu wilayah, tentunya yang lebih mengetahui lokasi dan lebih respon time-nya lebih cepat adalah masyarakat itu sendiri. Di lingkungan itu sendiri. Yang paling kecil adalah di lingkungan kelurahan itu tadi. Di lingkungan kelurahan itu. Betul sekali. Makanya dulu dari Semanggi, Sangkrah, Sewu, kemudian saya yang muncul dari Sibat Kelurahan Pajang. Oh, Pak Haryana ini dari Pajang ya. Adik keempat. Dan kebetulan yang tahun-tahun kemarin itu koordinator Sibat Surakarta juga Pak Budi. Nah, sekarang regenerasi karena Pak Budi rambutnya sudah putih ganti yang hitam. Jadi ini ceritanya ini yang senior, ini yang junior. Iya. Jadi hari ini ngobrolnya jadi lengkap gitu ya. Kalau tadi Pak Budi bisa mengawali, perjalanan pertamanya begini, akhirnya dilanjutkan dengan adiknya. Jadi kami yang pertama di Semanggi, Sangkrah, Sewu itu adalah program dari PMI Pusat, Mas. Kalau yang teman-teman yang replikasi di banyak kelurahan Kota Solo itu adalah Sibat Mandiri bentukan PMI Solo. Kami beruntung Semanggi, Sangkrah, Sewu karena saat itu adalah program dari Palang Merah Dunia, Federasi Palang Merah Dunia yang dibiayai oleh Zurich Insurance
Jadi itu program selama 2,5 tahun. Kami mendapat banyak pelatihan, kemudian dibimbing dengan banyak hal secara intens selama 2,5 tahun, dan alhamdulillah melakukan banyak mitigasi bencana untuk mencegah ataupun mengurangi dampak banjir di Kota Solo. Termasuk membantu masyarakat kalau ada bencana-bencana seperti itu ya. Programnya saat itu adalah Community Flood Resilient atau masyarakat tangguh banjir. Baik. Kalau kaitannya dengan keanggotaan dari Sibat nih, Pak Budi atau Pak Haryana, di lingkungan masyarakat atau kelurahan itu ada rekrutmen dari PMI atau kemudian masyarakat bisa mengajukan, misalkan di kelurahan A belum ada Sibatnya dan belum ada respon dari teman-teman Sibat lain atau dari PMI, apakah bisa mengajukan begitu? Kalau dari kelurahan sendiri itu bisa mengajukan ke PMI. Baik. Sebaliknya PMI juga mendirikan Sibat di mana wilayah kelurahan itu belum ada Sibatnya. Nanti PMI akan koordinasi dengan kelurahan setempat itu, dan Pak Lurah sebagai pemangku wilayah di situ bisa mendelegasikan anggota dari masing-masing RW yang ada di situ. Dilihat dari wilayah-wilayah yang rentan. Contohnya kayak kenapa setelah Semanggi Sangkrasewu Pajang dibentuk Sibat, karena memang Pajang juga dilalui oleh Sungai Jenes dan Sungai Brojo itu yang tiap tahun juga kerentanan bencana gitu ya? Banjirnya itu agak tinggi, makanya dibentuklah relawan-relawan Sibat yang mulanya juga kami yang ada di wilayah itu, teman-teman Sibat yang di wilayah juga nggak tahu menahu tentang bencana itu apa. Setelah dibentuk Sibat dan di SK-kan oleh kelurahan, akhirnya ada pelatihan dari PMI sendiri, ada sosialisasi gitu ya? Peningkatan kapasitas itu hampir triwulan itu pasti ada peningkatan kapasitas untuk bekal teman-teman Sibat yang ada di wilayah dari PMI Kota Surakarta. Bagus sekali ya programnya. Sahabat TV 10 perlu kita sampaikan juga yang ada di rumah, barangkali ada yang belum tahu kalau Sibat atau siaga bencana berbasis masyarakat ini ada di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Solo saja. Solo saja tengah, tapi hampir di seluruh provinsi sudah ada. Kalau tadi Solo mulai 2015, barangkali kalau provinsi yang lain yang lebih rawan itu lebih awal juga lebih awal untuk didirikannya Sibat karena memang lebih membutuhkan begitu ya. Di daerah pesisir terutama saat itu. Kalau bicara soal kegiatan, kalau bencana itu kan kita tidak bisa tahu ya kapan. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah atau bagaimana caranya tidak terjadi. Tapi kalau misalkan itu sedang tidak ada kegiatan untuk tempat bencana, itu apa biasanya kegiatan yang dilakukan di teman-teman komunitas ini? Ada banyak hal yang dilakukan oleh anggota Sibat di tiap kelurahan. Mereka bisa membantu masyarakat bekerja sama dengan Dompet Kemanusiaan PMI. Jadi ketika ada tetangganya mungkin lansia terlantar gitu, bisa kita sampaikan ke PMI, kemudian di asesmen jika ada lansia terlantar yang sebatang kara bisa dibawa ke Geria Bahagia PMI untuk dirawat di sana. Jadi ini tidak hanya tentang bencana saja ya Pak Budi. Jadi mungkin bayangannya orang ini kan namanya siaga bencana berbasis masyarakat. Jadi hanya menangani kalau ada bencana, enggak juga ya. Terus misalkan ada orang dengan gangguan jiwa atau orang DGJ. Yang masuk DGJ itu kan juga bisa dilaporkan PMI, kemudian mungkin dibawa oleh Satpol PP, kemudian dibawa ke Geria PMI Peduli dan dirawat di sana. Jadi Geria PMI Peduli dan Geria PMI Bahagia itu merawat ratusan ODGJ dan lansia yang terlantar. Untuk area Solo saja, apakah kemudian Kota Surakarta mampu mengcover mungkin, apakah misalkan kita kan karesidenan, apakah bisa begitu kalau misalkan ada dari lingkungan sekitar? Masih untuk wilayah Kota Solo. Masih untuk wilayah Kota Solo saja ya. Jadi kegiatannya yang berbasis masyarakat tidak hanya tentang bencana saja pemirsa, tapi juga tentang bagaimana kalau ada ODGJ atau ada orang tua yang terlantar.
Kegiatan yang lain mungkin kalau di Pajang atau di tempat lain apa Pak Haryana ini? Mungkin di masing-masing wilayah itu punya teritorial yang berbeda. Jadi mungkin di Kampung Sewu, di bantaran Sungai Bengawan ya, itu banyak kegiatan seperti yang dilakukan Pak Budi dan teman-teman yang ada di Sewu itu, termasuk penanaman akar wangi atau vetiver yang itu dicanangkan oleh BNPB ya untuk mengurangi longsor atau mengikat tanah yang direkomendasi daripada bambu-bambu yang ada di bantaran sungai. Kemudian selain itu tadi masih ada kita menolong sesama di wilayah masing-masing terkait dengan kelumpuhan maupun stroke. Jadi warga yang tidak mampu, yang membutuhkan pinjam pakai kursi roda dari dompet kemasukan juga, itu juga dilakukan teman-teman PMI di luar wilayah biasa ya. Kelurahan masing-masing. Misalnya ada di Banjarsari, ada di Pajang, dan yang ada di Kota Surakarta kan problemnya masing-masing. Iya. Kayak di Pajang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing ya. Alat bantu jalan. Alat bantu jalan. Tongkat bisa. Kursi roda, bisa walker. Bahkan dulu pernah ada program yang dari dompet kemanusiaan itu rumah tidak layak huni ya Pak. Sempat membikinkan bedah rumah untuk warga miskin yang tidak tercover dari pemerintah karena administrasi yang kurang lengkap. Dan itu memang layak untuk dibantu. Dulu pernah ada di Pajang, daerah Semanggi, Joglo, bedah rumah. Teman-teman Sibat yang punya skill nukang bisa membantu membikinkan bedah rumah untuk warga yang kurang mampu. Baik, sahabat TV 10, ceritanya jadi macam-macam. Ternyata manfaat dan juga ini teman-teman Sibat ini memberikan prioritas kepada masyarakat gitu ya. Kita akan kembali lagi saat lagi, jangan kemana-mana, masih bersama saya Max Nata di Kongko bareng komunitas. Kembali lagi di Kongko bareng komunitas, masih bersama saya Max, dan tentunya ini adalah siaga bencana berbasis masyarakat, komunitas bentukan dari PMI Palang Merah Indonesia. Sahabat TV 10, tambah seru dan perlu kita bahas lebih detail tentang, karena hari ini ada Pak Budi yang menjadi duta Sibat Nasional. Ini kok bisa Pak Budi? Ini pengalaman dari sebelum dan sesudahnya apa saja nih Pak Budi? Jadi waktu itu kami ada kegiatan Temu Sibat Nasional di Bogor tanggal 17 September tahun 2017. Jadi Sibat seluruh Indonesia berkumpul di Bogor. Saat itu masih 25 provinsi dan pesertanya 5.000 orang Sibat, 5.000 Sibat, dan banyak sekali memakai tenda, jadi di bumi perkemahan gitu. Kemudian dilakukan pemilihan ataupun penilaian tentang apa yang sudah dilakukan oleh Sibat itu di daerah masing-masing. Jadi penilaian yang apa yang sudah dilakukan, dan ya kita dari berbagai karakter daerah yang berbeda ya, ada yang daerah sungai, ada yang pesisir dengan mangrove, ada yang pegunungan, dan apa yang dilakukan oleh Sibat di Kelurahan Sewu dan di Kota Solo dinilai sangat bermanfaat dan baik oleh PMI Pusat, dan alhamdulillah saat itu saya terpilih menjadi duta Sibat Nasional. Mulai dari 2017 sampai dengan hari ini Pak Budi? Masih sampai hari ini. Wah, masih luar biasa. Kalau jadi duta nasional, artinya tugasnya ya nggak cuma di Kelurahan Sewu saja. Ini karena sudah nasional, tidak hanya di Solo, apalagi maksudnya tidak hanya di Jawa Tengah, tapi nasional. Pengalamannya setelah jadi duta Sibat Nasional ini apa saja? Pengalaman saya, alhamdulillah, ketika penugasan dalam kebencanaan, saya pernah bertugas di Lombok selama 2 minggu dan di Lombok 1 bulan. Jadi kalau di total ya 45 hari di Lombok waktu gempa itu. Kemudian di Palu, Palu, Parigi Motong itu juga 2 minggu di sana, gempa Palu.
Kemudian tugas yang lain mengedukasi atau menyemangati sibat-sibat yang berada di daerah-daerah yang lain, di Bengkulu, di jadi ini tur. Alhamdulillah. Dan Luar yang biasa. istimewa pernah juga mengikuti PFR. Apa itu? Partner for Resilience di Antalya, Turki. Wow, luar Di biasa. 9 hari di Turki. Di sana kita berdiskusi tentang ketangguhan kota dan bantaran sungai dengan palang merah dari 7 negara saat itu. Dari 7 negara, luar biasa. Ini Pak Budi adalah apa ya? Kita bilangnya aset Kota Solo. Karena ini nanti yang akan terus memberikan semangat kepada sibat-sibat khususnya di Kota Solo, karena Pak Budi ini kan tinggalnya di Kota Solo sebagai penyemangat buat seperti Pak Haryana, koordinator yang melanjutkan gitu ya, Pak Haryana. Ini kalau Pak Haryana sendiri sudah bergabung di Sibat sejak tahun berapa, Pak Haryana? Kebetulan kami yang ada di Kelurahan Pajang itu bergabung di Sibat ya pasca temu Sibat 2017 itu dibentuklah Sibat Pajang, jadi adik keempat dari Sibat Triple S tadi. Semanggi, Sangkrasewu, kemudian Pajang. Nah, setelah itu kami juga ikut selalu berkegiatan, terutama juga di bencana-bencana besar Indonesia seperti yang disebutkan Pak Budi tadi. Kita juga didelegasikan terlibat ikut juga, membantu terlibat di bencana besar seperti di Lombok, di Palu, terus terakhir yang tsunami di Banten. Di Banten Pandeglang saya juga ikut di situ karena di situ banyak klaster-klasternya nanti. Seperti Pak Budi sebagai duta bisa ikut di mana edukasi, gitu, sosialisasi di anak-anak sekolah. Kita juga, saya sendiri di UAS kemarin. Kalau klaster saya di water dan sanitasi di keadaan bencana itu. Mungkin juga ikut pelayanan kesehatan, psikososial support program, trauma healing pasca bencananya. Jadi teman-teman Sibat itu banyak ilmu yang didapat setelah bergabung dengan Sibat PMI gitu. Yang tadinya nggak tahu tentang trauma healing, tentang apa itu penanganan dapur umum bencana itu nggak tahu menahu, sekarang jadi agak tahu. Sudah tahu gitu ya. Termasuk saat COVID juga. Ya, saat COVID juga kita dilibatkan seluruh Sibat di Surakarta itu juga ikut di kejadian luar biasa itu KLB di Kota Surakarta itu. Kita juga mendorong teman-teman sebelum dicanangkan dari pemerintah tentang Jogotongo, Sibat itu sudah ikut berperan, satu sudah lebih dulu itu disinfektasi itu, penyemprotan itu, kedua kita mengedukasi, membagi masker dan sebagainya itu dari PMI. Sibat juga petarung di jadi kayak seperti garda terdepan. Iya. Kita termasuk ikut juga berpartisipasi nguruti jenazah COVID, pemakaman saat itu kan sangat terbatas gitu ya. Harus pakai APD segala macam. Mungkin Mas Mek waktu COVID itu takut dekat orang. Kalau orang-orang Sibat itu dia langsung ikut terjun. Nggak ada langsung ikut terjun dan tidak memikirkan dirinya nanti gimana. Nah, itu yang mau saya tanyakan sebenarnya. Alhamdulillah teman-teman Sibat itu ya alhamdulillah semua ya sehat ya. Luar biasa. Oleh orang-orang banyak. Luar biasa. Gitu. Kalau cerita soal pengalaman paling unik selama menjadi bagian dari Sibat itu Pak Budi sudah jadi duta sampai kemana-mana bahkan luar negeri, itu pengalaman paling unik paling berharga itu apa Pak Budi? Kalau saya itu bukan siapa-siapa, jadi cuma anak kampung ya kerja seperti biasa seperti masyarakat pada umumnya begitu ya. Nah, yang saya rasakan menjadi relawan PMI itu adalah bagian terbaik dalam hidup saya. Jadi anugerah terbaik dalam hidup saya adalah menjadi relawan PMI, karena dari hanya orang biasa bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Itu kebanggaan yang tidak ternilai ya Pak ya? Itu yang sangat saya rasakan sampai dengan hari ini. Kalau Pak Haryana, ini pengalaman atau mungkin mau cerita spesifik, saya pernah begini Mas, ini kayaknya nggak lupa ini sampai seumur hidup gitu. Kurang lebihnya saya hampir mirip dengan Pak Budi. Jadi basic kami, saya khususnya itu juga orang biasa-biasa saja yang nggak tahu tentang apa itu PMI. Tahunya saya dulu donor darah karena 2011 saya sudah menjadi relawan penggerak donor. Tahu saya donor darah di PMI. Pokoknya kalau ke PMI ya donor. Iya, donor darah. Dan setelah tahu seperti ini dan saya bergabung dengan Sibat, dan yang paling berkesan bagi saya jadi tahu tentang
ilmu-ilmu yang baru bagi saya tentang penanganan bencana, sampai ada apapun yang terkait dengan menolong, dengan kemanusiaan. Dan pada saat itu 2020 kebetulan saya terus juga nggak tahu menahu, kebetulan saya tuh bekerja ya pas nenggon bidangnya gitu loh. Sesuai gitu. Itu nggak direncanakan. Saya di BPWD sekarang. Nggak direncanakan. Nggak ada rencana saya mau kerjaan gitu. Karena saya duluan gabung dengan Sibat PMI sebelum saya bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, dengan itu namanya sampai berkah. saat ini saya juga masih bekerja di BPWD saat ini. Jadi 2020 sampai sejalan begitu ya. Padahal itu tadi tidak direncanakan. Tidak direncanakan, dan ilmu-ilmu yang saya dapat dari kerelawanan PMI tentunya di siaga bencana berbasis masyarakat itu juga sangat bermanfaat gitu ya. Dan pengalaman di bencana-bencana besar itu yang tadinya saya ngerti nih di TV tuh. Iya, kalau masyarakat umum kayak saya ya, cuma bisa lihat di TV atau bisa ke Indonesia Timur, medsos, bisa gitu. kemana-mana itu juga dari PMI itu saya. Kalau saya suruh sana sendiri naik pesawat, nabung berapa tahun? Kayaknya nggak berangkat-berangkat tahu. Iya, nggak berangkat-berangkat. Saya bisa kenal dengan orang Irian Jaya, ke orang Manado, kita kan bergabung seluruh Indonesia. Tambah saudara, karakternya seperti itu. Tambah saudara, tambah pengalaman, tambah skill, tambah pengetahuan juga. Akhirnya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas ataupun masyarakat terdekat gitu ya. Sama seperti Mas Haryana tadi. Jadi berkah menjadi relawan PMI, salah satunya saya akan melakukan mitigasi penanaman akar wangi karena untuk mencegah longsor di yang dilakukan di Sewu ya, di Kelurahan Sewu. Nah, dari situ saya jadi kenal dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, dan kemudian juga direkrut bekerja di sana. Sekarang berkah jadi petugas di Balai Besar Wilayah Sungai, membersihkan tanggul dan sungai di Kota Solo. Sejalan dengan apa yang dilakukan oleh PMI saat itu, program masyarakat tangguh banjir. Luar biasa. Jadi sahabat TV 10 banyak manfaat dan banyak berkahnya gitu ya. Buat sahabat TV 10 yang ada di rumah, barangkali mungkin atau di kelurahannya belum ada, atau mungkin ini teman-teman tertarik untuk tergerak dari hatinya, mungkin pengen ikut Sibat, itu prosesnya bagaimana? Boleh kalau misalkan ada rekrutmen atau bagaimana, itu prosesnya dari PMI atau bagaimana Pak Budi? Jadi Sibat itu kan relawan PMI yang berada di desa atau di kampung. Jadi teman-teman yang tinggal di kampungnya masing-masing bisa bergabung dengan Sibat yang sudah ada di kampungnya masing-masing, atau belum ada. Yang belum ada mungkin bisa menginisiasi dengan mengumpulkan beberapa pemuda ataupun tokoh masyarakat dan mengusulkannya lewat kelurahan dan lewat PMI agar dibentuk Sibat di kampungnya. Karena penting sekali bagi kita untuk ikut berperan dalam kebencanaan atau kemanusiaan, terutama di kampung kita sendiri ya, untuk membantu tetangga kiri kanan ataupun saudara, jadi kita bisa memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Luar biasa. Obrolan hari ini seru sekali sahabat TV 10, tapi kita tidak bisa berlama-lama, waktunya terbatas. Kita lanjutkan lain waktu. Jangan lupa teman-teman untuk bisa menonton acara Kongko bareng komunitas. Ini adalah program yang dirancang untuk memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya kepada masyarakat luas. Bisa ditonton di hari Senin dan juga Jumat setiap jam 8, jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Saya Max Nata dan juga teman-teman ada Pak Budi, Pak Haryana dari Siaga Bencana Berbasis Masyarakat pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.